Hai sahabat muda milenial yang mengaku masih ting-ting di TikTok padahal sudah punya anak dua. Jumpa lagi bersama saya Iqbal dari Kebun Hidroponik Rindu Hijau. Di tengah suasana sore yang mendung ini bukanlah menjadi alasan agar kita berhenti bersenandung. Kita harus tetap saling menyanjung di saat tersandung karena kita adalah saudara meskipun tak sekandung. Nah sahabat, kami bakal menayangkan kepada Anda pertumbuhan selada yang kami budidayakan di kebun kami sendiri saat ini berusia 28 hari setelah tanam. Sedikit kami memberikan informasi bahwa saat selada ini berusia 14 hari setelah tanam, terjadi insiden yakni pemadaman listrik sehingga mengakibatkan selada daunnya ini menjadi mati. Sehingga saat ini sudah diregenerasi kembali dan alhamdulillah menjadi pertumbuhannya hijau dan menjadi normal kembali. Nah, begitu juga dengan selada yang sana yang berada di sebelah kiri, itu saat ini berusia 14 hari setelah tanam. Nah sahabat, rupanya ada yang menarik dari proses pertumbuhan selada di kebun kami, yakni dari semua jenis, dari semua tanaman yang tumbuh ini kan satu jenis, yakni selada Grand Rapid. Namun tidak ada satu selada yang tumbuh tidak sama bentuknya seperti teman-temannya yang lain. Nah, di sini kami tidak memberitahukan sebuah produk apa yang kami pakai. Namun dalam sebuah pertumbuhan selada ternyata ada satu yang kami anggap tidak normal pertumbuhannya atau kelainan genetik. Nah, menurut yang kami ketahui bahwa pertumbuhan selada yang bagus itu dan semua tanaman yang lain pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor genetik dan yang kedua faktor lingkungan tempat budidaya. Nah, faktor genetik sendiri itu dipengaruhi oleh proses pembenihan, yaitu proses tindakan yang dilakukan mencari benih-benih yang berkualitas. Nah, benih-benih berkualitas itu dilakukan oleh orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang mempunyai kewenangan dalam menjadikan produk-produk tertentu, seperti kan banyak produk sahabat ya. Nah, di situ adalah kewenangan bagi mereka yang mempunyai kapasitas ilmu dan disiplin ilmu yang mumpuni, sehingga mereka lebih banyak mengetahui tentang bibit atau benih-benih yang berkualitas. Nah, benih yang berkualitas itu kan dalam kemasannya terdapat informasi bahwa daya tumbuh yang bagus itu hanya sekian persen. Nah, yang kami yakini dari sekian persen itu berarti ada yang pertumbuhannya yang kurang bagus. Nah, salah satunya yang terdapat di kebun kami itu sendiri. Nah, mungkin saja ini perlakuan benih atau tindakan pemilihan benih dalam produk-produk tertentu semuanya ada bukan hanya terjadi pada satu produk, akan tetapi terjadi pada semua produk nih sahabat. Nah, begitu. Nah, yang kedua juga dalam proses genetika juga dalam informasinya kan ada selada yang khusus yang ditanam di dataran rendah dan ada juga yang toleran ditanam di dataran tinggi atau begitu sebaliknya. Nah, kalau ada jenis selada yang khusus untuk di dataran tinggi kita tanam di dataran rendah, mungkin saja dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, begitu juga sebaliknya sahabat. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua juga faktor lingkungan tempat budidaya. Entah kita masih menggunakan greenhouse, maksudnya tempat budidaya yang masih beratapkan langit dan berdindingkan alam, mungkin saja juga dapat mempengaruhi, serta tindakan kita dalam mengganti air nutrisi dalam dosis yang tepat dan di saat yang dibutuhkan. Dan kemudian juga pemilihan air baku serta ppm dan pH air baku yang pas sehingga dapat diserap oleh tanaman dengan cara yang baik dan sempurna. Dan yang ketiga itu juga faktor lingkungan, terkadang persoalan hama, ya, hama pengganggu tanaman dan lain sebagainya. Termasuk juga penyakit, apakah benih, ya, ini kan juga berkaitan dengan genetik. Apakah benih yang kita pilih itu toleran terhadap penyakit, toleran juga terhadap lingkungan budidaya kita. Apakah lingkungan budidaya kita ini mempunyai suhu yang ekstrim sehingga tidak sama dengan suhu-suhu ya kondisi cuaca di tempat yang lain. Itu juga sangat mempengaruhi sahabat.
Nah, seperti ini dia. Dan yang ketiga itu faktor teknis. Faktor teknis itu seperti pemadaman listrik, sehingga seperti yang kami sebutkan di awal tadi, mengakibatkan pertumbuhan selada menjadi terganggu. Di sini akan kami perlihatkan ke faktor teknis juga. Selain pemadaman listrik juga kita jangan sampai lupa terhadap menyalakan kembali pompa listrik setelah mengisi atau mencampur nutrisi AB mix. Karena kebiasaan kami juga sahabat, seperti yang kami ketahui bahwa dalam mencampur air nutrisi sebaiknya pompa dimatikan dulu. Seperti itu. Nah, di sini kami tidak memberikan informasi berupa terkait dengan menjudgment produk tertentu, tidak. Kami hanya menganalisa sesuai dengan pengalaman yang terjadi di kebun kami sendiri. Sebab pembelajaran yang baik menurut saya itu belajar di kebun sendiri, sehingga kita bisa tahu tumbuh kembang tanaman berdasarkan pengamatannya kita sehari-hari di kebun sendiri. Nah, ini dia sahabat. Oke, seperti itu. Dan ini juga sebelum-sebelumnya juga kami mendapatkan bentuk yang seperti ini. Hanya saja baru ini yang dapat kami lakukan review sahabat, seperti itu. Nah, ini dia sahabat, maksud saya saat pemadaman listrik itu terjadi, daun-daun ini banyak menjadi gosong seperti ini sahabat, karena dia kan layu menjadi bersandar pada permukaan penutup talang ini dan menjadi gosong sahabat, karena dia layu ditambah dengan panas matahari, seperti itu. Dan sama juga seperti selada yang lainnya. Nah, di sini juga mengakibatkan pertumbuhan selada itu tidak merata sahabat. Nah, di sini pertumbuhan selada terlihat tidak merata, ada yang masih kecil dan ada yang sudah berdaun lebat. Nah, seperti ini kondisinya sahabat. Nah, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita mengingatkan kembali ya sahabat, bahwa faktor genetik dalam memilih benih yang berkualitas itu hampir semua ada dan terjadi pada setiap produk. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum menutup video ini, kami menyampaikan pesan. Kesenangan janganlah terlalu diumbar, serta kesedihan janganlah terlalu dinampakkan. Sebab banyak orang-orang di sekitar kita yang senang melihat kita sedih dan sedih melihat kita senang. Itu dia. Saya Iqbal bersama jajaran tim redaksi yang bertugas undur diri dari layar tancap Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.